Oke anak-anakku, selamat pagi semuanya. Nah, di hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran sosiologi. Nah, di minggu lalu kita sudah masuk pada konflik, kekerasan, dan perdamaian. Nah, di hari ini kita masuk pada pemetaan konflik. Nah, seperti apa pemetaan konflik itu? Silakan tonton video pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa, silakan baca juga bukunya, dan nanti modul pembelajaran kita silakan catat dan ingat tugas dikerjakan. Nah, banyak tugas anak-anakku yang masih bolong, silakan kerjakan. Kumpul dengan tepat waktu. Oke, silakan tonton video pembelajaran kita untuk hari ini. Tetap semangat dan salam SFD. Nah, minggu sebelumnya kita sudah masuk pada materi konflik, kekerasan, dan perdamaian. Nah, untuk hari ini materi kita adalah pemetaan konflik. Nah, apa sih pemetaan konflik itu? Nah, kalian pasti masih bertanya-tanya apa saja sih pemetaan konflik itu. Nah, di sini mari kita bahas bahwa pemetaan konflik itu adalah cara untuk menggambarkan konflik secara grafis, yaitu menghubungkan antara pihak yang bermasalah dengan pihak lain. Nah, seperti itulah pemetaan konflik itu. Nah, dalam pemetaan konflik ini biasanya melihat pihak-pihak yang berkonflik ataupun permasalahannya. Nah, itu tentang siapa yang menjadi pihak yang berkonflik itu. Terus apa saja, terus apa hubungannya antara pihak yang berkonflik, terus siapa pemimpin yang berkonflik, seperti itu. Nah, itu adalah dalam bentuk pemetaan konflik. Dalam pemetaan konflik ini ada beberapa pandangan mengenai pemetaan konflik. Nah, yang pertama bahwa identitas para pihak yang terlibat. Yang kedua, jenis relasi para pihak dalam konflik. Yang ketiga, berbagai isu dan kepentingan yang terlibat. Yang keempat, pihak yang dapat didorong dalam melakukan resolusi konflik. Nah, seperti itulah pandangan mengenai pemetaan konflik tadi. Oke, mari kita lanjut kembali. Di sini ada ahli yang bernama A.M. Abdallah mengartikan bahwa pemetaan konflik itu dibagi beberapa bagian. Nah, ini seorang AMR Abdal ini seorang sosiolog dari Universitas Fort Pierce yang dibentuk oleh PBB. Nah, dia membentuk pemetaan konflik itu dibagi beberapa bagian. Yang pertama ada source, yaitu sumber konflik. Nah, sumber konflik artinya itu bahwa konflik yang dihasilkan dari sumber-sumber yang berbeda dengan lahirnya konflik yang berbeda pula. Itulah dalam bentuk sumber konflik. Kemudian ada isu atau isu. Nah, yaitu tujuan yang tidak sejalan antara pihak yang bertikai ataupun pihak yang berkonflik. Nah, ini biasanya adanya antara yang berkonflik dengan pihak lawannya, ada isu-isu yang tidak sesuai. Nah, hal itulah yang terjadi konflik. Nah, kemudian adanya outcome ataupun hasil akhir. Nah, kemudian ada parties atau pihak. Nah, pihak ini adalah pihak atau kelompok yang terlibat dalam konflik tersebut. Kemudian ada behavior atau perilaku. Kemudian ada intervention atau campur tangan pihak lain. Nah, di sini intervention ini adalah di sini adanya orang pihak ketiga yang ikut campur tangan untuk menemukan permasalahan tersebut agar diselesaikan dengan cepat. Nah, itulah bentuk-bentuk pemetaan pada konflik. Nah, selain dari seorang sosiologi A.M.R. Abdal ini, ada juga ahli, yaitu Lewis Althusser. Nah, dia membedakan bahwa
konflik itu dibagi menjadi dua. Nah, apa saja itu? Ada konflik realitas dan kedua konflik non-realitas. Nah, konflik realitas ini adalah kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem dan tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. Nah, seperti itulah konflik realistis ini atau realistis ya. Kemudian ada konflik non-realistis. Nah, konflik non-realistis itu biasanya konflik yang bukan berasal dari tujuan persaingan yang antagonistis atau bukan tujuan dari lawan kita, melainkan kebutuhan dan pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Nah, di sini ada orang ketiga, upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, biasanya dalam bentuk konflik ini seorang ahli sosiologi, seorang ahli yang membedakan konflik itu yaitu Lewis Althusser ini, dia juga membedakan bahwa konflik atas itu yaitu konflik in group dan konflik out group. Nah, konflik in group itu adalah konflik yang terjadi dalam kelompok itu sendiri. Nah, kalau konflik out group itu adalah konflik yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lain. Nah, seperti itulah bentuk-bentuk daripada konflik. Kemudian ada Ralph Dahrendorf. Nah, dia membedakan konflik itu ada 4 bagian. Nah, 4 bagian itu yang pertama itu ada konflik antar peran-peran sosial. Kemudian contohnya di sini dalam konflik antar peran-peran sosial ini adalah konflik antara keluarga, konflik antara peran-peran dalam keluarga ataupun profesi. Nah, seperti apa sih contohnya? Peran seorang suami dan istri dalam mendapatkan penghasilan. Nah, contohnya itu suami sebagai kerja kantoran, sedangkan istri hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, seperti itu. Nah, kemudian ada konflik antar kelompok-kelompok sosial. Nah, ini antara orang luar terjadinya konflik. Nah, kemudian konflik antar kelompok-kelompok yang terorganisasi dan tidak terorganisasi. Dan terakhir itu konflik di antara satuan nasional, yaitu antara partai politik ataupun negara ataupun organisasi-organisasi internasional. Seperti itulah bentuk konflik yang dikemukakan oleh Ralph Dahrendorf. Nah, kemudian dari bentuknya tadi, maka kita bisa melihat bahwa siapa pihak yang berkonflik itu. Nah, pihak yang berkonflik itu yang dibuat oleh Suharjono Suekanto ada 5 bentuk. Yang pertama, ada konflik pribadi. Nah, konflik pribadi ini biasanya terjadi antara 2 individu atau lebih karena perbedaan pandangan ataupun biasanya timbul karena persoalan yang saling membenci. Nah, seperti itulah konflik pribadi. Kemudian ada konflik antar kelas sosial. Nah, konflik ini biasanya karena perbedaan kepentingan. Misalkan, perbedaan kepentingan itu seperti buruh dan majikan. Nah, itulah konflik antar kelas sosial. Kemudian konflik rasial. Nah, konflik rasial ini timbul karena adanya perbedaan ras, contohnya perbedaan ciri, kepentingan, dan juga kebudayaan. Nah, itu biasanya terjadi pada, contohnya itu pada orang-orang, konflik itu biasanya terjadi pada orang-orang yang berkulit hitam dan kulit putih. Misalkan di Afrika Selatan seperti itu. Kemudian konflik politik. Nah, dan terakhir itu konflik
internasional. Nah, konflik politik ini yaitu konflik antara partai-partai politik dalam sebuah negara itu. Nah, itu sering terjadi konflik. Misalkan partai si A sama si B adanya pertentangan. Nah, atau adanya pendapat yang berbeda atau pandangan yang berbeda. Nah, itu akan mengakibatkan konflik. Nah, sedangkan konflik internasional ini seperti itu tadi, kepentingan ataupun berpengaruh pada kedaulatan negara, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat dari sudut pandang psikologi sosial. Nah, seperti apa sih bentuk konflik itu? Nah, yang pertama di sini adanya konflik dengan orang tua. Nah, ini sering biasanya terjadi baik di keluarga kita. Nah, contohnya itu kadang pandangan kita sebagai anak dengan pandangan orang tua tidak sesuai. Nah, itu bisa terjadi konflik. Kemudian yang kedua, konflik dengan anak-anak sendiri. Nah, konflik ini terjadi biasanya orang tua atas perilaku anaknya tidak sesuai dengan harapan orang tuanya. Nah, contohnya itu seperti apa? Seorang orang tua menghukum anaknya dengan mengurangi hak-hak mereka. Jika mereka memberikan reaksi negatif terhadap tanggapan orang tua tersebut, maka timbullah konflik. Seperti itu konflik dengan anak sendiri. Kemudian yang ketiga itu konflik dengan keluarga. Nah, konflik dengan keluarga ini sering terjadi dalam seluruh perkembangan seseorang. Nah, baik itu pada masa anak-anak ataupun masa remaja, itu sering terjadi konflik. Nah, baik itu antara nenek dengan pamannya ataupun bibi. Nah, itu bakalan terjadi konflik ketika pandangan itu berbeda. Nah, kemudian konflik dengan orang lain. Nah, konflik dengan orang lain ini timbul karena hubungan sosial ataupun dengan lingkungan sekitar kita. Nah, biasanya itu terjadi baik dalam tetangga ataupun teman-teman kerja karena berbeda pandangan itu tadi. Nah, kemudian masuk pada konflik dengan suami istri. Nah, konflik dengan suami istri ini biasanya sering terjadi. Nah, itu kita lihat bahwa konflik suami istri itu banyak kita lihat penyebabnya. Misalkan penyebabnya itu seperti apa? Kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam perkawinan itu yaitu mengenai persoalan ekonomi ataupun mengenai cara-cara mendidik anak seperti itu. Itu bisa nanti menjadi konflik ketika pendapatan ataupun dalam hal ekonomi tadi itu tidak sesuai, lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan, itu menjadi konflik antara suami dan istri. Kemudian konflik di sekolah. Nah, konflik di sekolah ini berupa ataupun akibat tidak dapat mengikuti pelajaran ataupun tidak lulus ujian. Itu konflik itu hubungannya antara guru dengan siswa ataupun dengan murid. Nah, ataupun bisa kita lihat bahwa sering terjadi konflik di sekolah itu antara murid dengan murid atau antara teman satu kelasnya, itu bisa terjadi konflik karena nanti hal-hal kecil pun bisa menjadi hal besar dan bisa mengakibatkan kekerasan. Nah, seperti itulah dalam konflik di sekolah. Selain itu juga sih ada dalam konflik sekolah itu adanya pembulian. Nah, ketika ada pembulian itu bisa menjadi ancaman terhadap perkembangan anak, baik itu secara fisik maupun mental. Itu bisa nanti menjadi konflik dalam sekolah. Kemudian kita masuk pada dinamika. Nah, dinamika konflik itu dibagi beberapa bagian. Atau kita lihat dulu bahwa dinamika konflik ini berupa prakonflik.
Nah, prakonflik yang dimaksud di sini adalah ada hubungannya situasi ketidaksesuaian antara pihak satu dengan pihak lain. Kemudian ada konfrontasi. Nah, itu apa? Konfrontasi itu adalah mulai terbukanya suatu konflik. Nah, dalam hal ini pihak merasa ada masalah akan melakukan perilaku konfrontasi. Kemudian ada krisis. Nah, krisis yang dimaksud di sini adalah puncak terjadinya konflik atau pecahnya suatu konflik. Dan yang terakhir adalah pasca konflik, yaitu keadaan mengakhiri konflik atau konfrontasi. Nah, itulah beberapa bentuk dinamika konflik. Nah, kemudian kita melihat bahwa dari konflik-konflik tadi sudah kita lihat apa itu seperti apa sih pemetaan konflik, seperti apa sih bentuk-bentuk konflik itu baik di keluarga maupun di lingkungan. Nah, itu kita lihat. Jadi, yang kita bahas sekarang apa saja faktor penyebab konflik tadi. Nah, kita kadang sudah tahu, tapi itu kadang kita lakukan juga. Nah, untuk itu mari kita lihat apa saja faktor penyebab konflik itu. Nah, yang pertama itu perbedaan antar individu. Nah, yang kedua perbedaan kebudayaan, dan yang ketiga itu perubahan sosial, dan yang keempat ada perbedaan kepentingan. Nah, inilah beberapa bentuk faktor penyebab konflik. Nah, dari faktor perubahan sosial inilah merupakan salah satu bentuk penyebab terjadinya konflik juga. Nah, itu terjadi karena apa? Masyarakat tidak siap menerima perubahan itu, maka terjadilah perubahan yang akan menentang perubahan tersebut. Namun masyarakatnya terbuka akan menerima perubahan tersebut, tapi dengan alasan adanya konflik ataupun adanya pandangan yang berbeda. Oke, sekian pertemuan kita untuk hari ini.